Baik Bang Dhanil dan peserta PKKMB, tema kita pada sore hari ini adalah kehidupan berbangsa dan bela negara. Tentu tema ini sangat penting dan urgen sekali bagi mahasiswa baru karena rasa nasionalisme di kalangan pemuda akhir-akhir ini banyak yang memudar, entah apa penyebabnya, tetapi kita harus bagaimana memupuk rasa nasionalisme itu, kecintaan kita terhadap tanah air ini, karena Indonesia ini adalah milik kita semua, dan kita sebagai generasi muda akan mewarisi masa depan Indonesia. Untuk lebih dalam dan lebih tajam lagi, kita mintakan kepada pemateri Bang Dhanil Anzar Simanjuntak untuk memberikan paparan beliau, sharing kepada mahasiswa-mahasiswa baru, dan tentu Abang Da mohon dimotivasi mahasiswa baru kita agar mereka ke depan nanti menjadi orang yang lebih baik lagi, berguna bagi nusa dan bangsa. Kepada Abang Dhanil, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Pak Rektor, Wakil Rektor, serta pimpinan-pimpinan yang menyimak Zoom kita pada hari ini, kemudian Mas Abdan, moderator, dan adinda saya yang pintar dan lagi cerdas ini, kemudian adik-adik mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang saya banggakan. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk sharing, berbagi pandangan pada sore hari ini melalui Zoom atau media Zoom yang sudah tersedia. Saya tidak tahu ini semua peserta tentu mengakses agenda ini melalui Zoom, tidak hadir di tempat seperti moderator. Tapi yang jelas saya senang sekali kita bisa berbagi, ada sekitar 500-an ini yang terlibat dalam komunikasi atau pengenalan kampus via Zoom ini. Kedua, saya mengucapkan selamat datang dulu kepada seluruh mahasiswa baru. Tentu era Anda ini agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena Anda di tahun 2020 ini lulus sebagai mahasiswa di tengah, lulus sebagai anak sekolah atau lulus dari SMA di tengah wabah, kemudian masuk kuliah sebagai mahasiswa dan mahasiswi itu di tengah wabah pula. Jadi tentu Anda ini adalah generasi yang spesial, generasi yang tidak jamak atau tidak umum begitu, sehingga Anda punya pengalaman hidup dan bisa bercerita kepada anak cucu kelak bahwasannya Anda pernah hidup di tengah wabah seperti ini. Yang jelas yang paling penting adalah untuk Anda semuanya bisa bercerita kepada anak cucu, maka Anda harus hidup. Anda semuanya harus bertahan di tengah wabah. Tentu salah satu yang penting kita lakukan hari ini itu adalah mematuhi protokol kesehatan. Dan salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini adalah mematuhi seluruh protokol kesehatan. Nah, yang ketiga, adik-adik sekalian, Sivitas Akademika, fakulti dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang saya hormati, tentu saya ingin juga menyampaikan pesan sebelum nanti kita bicara materi yang diminta dan dijelaskan oleh moderator tadi, bahwasannya Anda semuanya adalah generasi-generasi yang beruntung karena bisa masuk universitas.
dari total 275 juta masyarakat Indonesia atau orang Indonesia, hanya 2% yang bisa mengenyam perguruan tinggi. Dan Anda semuanya adalah bagian dari yang 2% itu. Sangat spesifik, Anda sangat beruntung bisa masuk di universitas. Dan tentu apalagi saat ini Anda masuk di Universitas Muhammadiyah yang punya spesifikasi yang juga berbeda. Selain Anda berada di universitas, di satu sisi Anda juga berada di organisasi terbesar di dunia yang punya sarana lengkap, yaitu organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu selain saya mengucapkan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan bisa aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, minimal di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seperti tadi yang disampaikan oleh moderator. Beliau itu adalah salah satu produk dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, selain tentu saya dan banyak orang lain lagi. Nah, keempat, adik-adik sekalian, tentu kita bicara tentang apa tadi yang sudah menjadi pengantar dari saudara saya atau adinda saya terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dan bela negara. Nah, masuk universitas dengan sekolah itu adalah dua hal yang berbeda. Yang paling penting yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang kebangsaan tadi dan tentang bela negara adalah universitas atau perguruan tinggi itu punya karakter universalitas. Dia namanya saja universitas, dia punya karakter universalitas. Jadi adik-adik sekalian, universitas itu bukan tempat untuk pertama mentransfer ilmu. Kemudian kedua, universitas itu bagi saya ketika saya menjelaskan ini bukan tempat untuk mempersiapkan diri untuk mencari kerja. Nah, ini yang saya seringkali dua hal ini yang saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa dimanapun berada. Pertama, universitas itu bukan tempat mencari ilmu. Kemudian kedua, universitas itu bukan tempat untuk mempersiapkan diri mencari kerja. Nah, apa universitas itu? Universitas itu punya fungsi yang utama dan pertama, itu adalah sebagai tempat Anda untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan cara berpikir yang benar. Anda tahu cara berpikir yang benar. Universitas itu tempat di mana Anda bisa membangun sistematika berpikir yang benar. Itu pertama yang utama. Yang pertama dan yang utama. Yang kedua, universitas itu tadi saya sebutkan bukan tempat mempersiapkan diri mencari kerja. Tapi universitas itu adalah tempat Anda untuk meningkatkan keadaban Anda di tengah peradaban. Nah, jadi dua hal ini. Jadi universitas pertama bukan tempat mentransfer ilmu, tapi universitas itu adalah tempat Anda untuk mendapatkan cara berpikir yang benar. Kedua, universitas itu bukan tempat Anda mempersiapkan untuk mencari kerja, tapi universitas itu adalah tempat Anda untuk mempertinggi keadaban di tengah peradaban. Nah, saya jelaskan satu-satu, nanti kita akan masuk ke materi tentang kebangsaan dan bela negara. Kenapa? Karena ketika Anda semuanya aktif di universitas, meninggikan ilmu, meninggikan keadaban, secara otomatis Anda sebenarnya sudah melakukan peran bela negara.
Kenapa saya sebutkan universitas itu adalah tempat untuk merubah cara berpikir yang benar, untuk mendapatkan cara berpikir yang benar. Adik-adik sekalian, sekarang tempat mencari ilmu banyak dan bisa dilakukan dimanapun. Sekarang ada internet, ada teknologi. Kita bisa menggunakan sarana internet, sarana teknologi itu untuk mendapatkan ilmu, buku, dan segala macam. Itu bisa digunakan untuk memperoleh ilmu. Dosen itu bukan tempat atau bukan pihak yang punya tanggung jawab mentransfer ilmu. Kenapa Anda bisa tanya Google kalau terkait dengan ilmu dan macam-macam? Anda bisa baca jurnal, Anda bisa. Tugas utama dari dosen itu adalah membimbing Anda supaya menjadi pembelajar. Pembelajar itu artinya orang yang senang belajar, orang yang senang dengan ilmu pengetahuan. Itu tugas dosen. Bapak, Ibu dosen itu tidak bertanggung jawab sekedar mentransfer ilmu. Kalau transfer ilmu sekarang medianya banyak, kita bisa menggunakan banyak media. Nah, tapi tugas utamanya Bapak dosen itu menanamkan spirit, ruhul ke Anda semuanya supaya menjadi pribadi pembelajar. Pribadi yang mau dan tahu cara belajar, pribadi yang mau meningkatkan ilmu pengetahuannya. Sehingga cara berpikir yang benar tadi itu akan Anda peroleh. Jadi saya ingin semua komponen Civitas Akademika yang baru ini itu merubah paradigmanya. Paradigmanya harus berubah dari sekedar ingin mendapat ilmu, tapi berubah ingin dan mau jadi pembelajar. Yang kedua tadi, berhenti menganggap ketika Anda kuliah, tujuan utama Anda adalah ingin dapat kerja. Tidak sesimpel itu. Jadi kalau universitas itu hanya ingin memproduksi para pekerja, maka apa bedanya universitas dengan pabrik robot? Dia hanya buat para pekerja yang siap dipekerjakan di pabrik atau di kantor-kantor. Jadi universitas itu jadi pabrik robot akhirnya. Tapi tidak, universitas itu mengajarkan kita ketika tinggi ilmu kita, ketika kita sudah punya tradisi pembelajar, maka keadaban kita pun akan berubah. Orang yang ilmunya tinggi, maka dia harus juga punya keadaban yang tinggi. Atau kalau dalam bahasa lain, etika yang tinggi. Atau dalam bahasa lain juga sering disebut integritas. Jadi adik-adik sekalian, ini pesan awal. Saya sebagai orang yang duluan berkuliah dibandingkan dengan adik-adik sekalian, camkan bahwasannya Anda masuk kampus itu punya tujuan pertama tadi untuk memperbaiki cara berpikir supaya bisa menjadi pembelajar sejati. Kemudian kedua, Anda ingin memastikan di universitas keadaban Anda, etika Anda, fatsun Anda semakin tinggi, atau dalam bahasa agama itu ada akhlak Anda itu semakin baik. Dua hal itu saja yang sebagai pengantar saya ingin sampaikan ketika Anda masuk ke universitas. Nah, yang kelima terkait dengan kehidupan kebangsaan dan bela negara kita. Adik-adik sekalian, ketika adik-adik masuk universitas, sebenarnya pada prinsipnya adik-adik sekalian sudah melakukan tugas bela negara. Ibu, bapak, dosen mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar, itu sudah melakukan tugas bela negara. Kenapa? Salah satu tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, target atau goal dari kemerdekaan kita itu adalah salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa itu salah satu target dari cita-cita kemerdekaan kita yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Jadi ketika adik-adik semuanya, Bapak dosen, Ibu dosen, itu melakukan tugasnya sebagai sivitas akademika atau sebagai fakulti, dan adik-adik semuanya sebagai mahasiswa melakukan tugasnya dengan baik, maka secara otomatis adik-adik semuanya sedang melakukan tugas bela negara. Jadi harus dipahami terlebih dahulu definisi bela negara itu. Jadi bela negara itu bukan tentang militer. Bela negara itu bukan tentang ikut dalam peperangan. Bela negara itu bukan sekedar tentang berpartisipasi misalnya dalam pembelaan negara secara langsung, secara fisik dan sebagainya. Bela negara itu maknanya luas sekali, artinya bela negara itu memupuk sikap cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, ya, kemudian berperan memajukan kehidupan berbangsa dan negara itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu sikap bela negara. Makanya dasarnya apa? Dasarnya ya seperti di undang-undang kita, nomor Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 itu disebutkan setiap warga negara berhak, katanya berhak dulu nih, berhak dan wajib turut serta dalam usaha bela negara. Jadi semuanya berhak dan wajib. Berhak dan wajib turut serta dalam upaya bela negara. Pembelaan terhadap negara itu sesuai dengan profesinya masing-masing tadi. Berbeda lagi nanti di pasal 30 menyebutkan begini, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Jadi kira-kira ada dua pasal yang bicara tentang, satu tentang bela negara, satu tentang keterlibatan dalam pertahanan dan keamanan. Nah, dua hal ini dua hal yang berbeda, satu bela negara sesuai dengan profesi kita masing-masing, satu lagi terkait dengan pertahanan, nanti konsepsinya tentu berbeda. Nah, kita ambil pasal 27 tadi. Jadi, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu Fakulti di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, maka peran bela negara ini yang harus diluruskan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada mahasiswa. Dia tidak punya dimensi militer, dia tidak punya makna bela negara itu kemudian terjun di tengah di tengah perang atau di tengah konflik dan sebagainya. Bela negara itu adalah bagaimana memaksimalkan peran kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ketika mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan standar dirinya masing-masing, maka secara otomatis kita semua sedang melakukan peran bela negara. Nah, apa kira-kira dalam kehidupan berbangsa dan negara ini operasionalistiknya atau pelaksanaan dari bela negara itu yang lebih konkret. Saya mau bicara tentang sejarah bangsa kita. Kalau kita merujuk ke sejarah bangsa kita, ada beberapa peran bela negara yang dilakukan oleh para founding father kita. Pertama, ada para founding father kita yang membela negara melalui jalur intelektual, melalui jalur diplomasi, melalui jalur politik. Ada juga yang memilih jalur sosial dan kebudayaan. Ada juga yang memilih jalur militer dalam fungsi-fungsi bela negara. Sebutlah, ketika kita ingin merebut kemerdekaan di tengah perjuangan, tokoh-tokoh agama misalnya, beliau semuanya paham agama, maka mereka menggunakan kapasitasnya sebagai tokoh agama untuk memberikan pemahaman tentang
kecintaan terhadap negara kepada umat. Baik itu tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, dan sebagainya. Mereka menggunakan peran-peran itu. Sebutlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memaksimalkan perannya untuk mendirikan banyak sekolah, banyak panti asuhan, rumah sakit, dan sebagainya melalui Persyarikatan Muhammadiyah untuk fungsi-fungsi bela negara. Peran-peran beliau manfaatkan semaksimal mungkin. Tokoh seperti Hasyim Asy'ari dari NU juga melakukan hal yang sama. Secara politik misalnya, ketika pertama kali organisasi politik muncul setelah terbentuknya Syarikat Dagang Islam, misalnya kemudian berubah nanti jadi Syarikat Islam. Khos Cokro Aminoto menggunakan posisinya untuk melakukan perlawanan politik di awal-awal sekitar tahun 1911 sampai dengan Syarikat Islam besar, kemudian Syarikat Islam sendiri bisa berpecah dan sebagainya. Tapi saya mau mengatakan bahwasannya Khos Cokro Aminoto menggunakan perannya pada saat itu. Cara politik. Hatta misalnya, beliau sebagai pelajar di Hindia, di Belanda pada saat itu menggunakan kesempatan intelektualnya, kapasitas intelektualnya untuk melakukan perlawanan secara intelektual, membela negaranya, untuk melahirkan negaranya melalui apa? Misalnya melalui diplomasi, melalui tulisan-tulisan beliau di media, di jurnal, dan sebagainya. Bung Karno dan tokoh-tokoh lain melakukan hal serupa melalui diplomasi dan politik. Pak Dirman, Supriyadi, kemudian TB Simatupang, dan banyak tokoh-tokoh militer lainnya melakukan perlawanan secara militer. Jadi semuanya itu melakukan fungsinya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwasannya yang paling berperan itu adalah tokoh sipil, misalnya, yang melakukan tugas-tugas diplomasi dan politik, atau tokoh agama yang melakukan tugas-tugas pencerahan, pendidikan agama ke masyarakat, atau tokoh militer, Pak Dirman dan kawan-kawan. Tidak ada. Jadi tidak ada yang mengklaim siapa yang paling berjasa. Semuanya melakukan tugasnya masing-masing dalam upaya bela negara sampai dengan negara ini terbentuk. Nah, apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan, fungsi bela negara dari para founding father kita, itulah yang semangatnya kita lanjutkan. Hari ini misalnya, adik-adik mahasiswa sebagai mahasiswa, perankan dirinya sebaik mungkin untuk menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang mahasiswa. Bagaimana caranya? Tentu dengan meningkatkan kapasitasnya sebagai mahasiswa. Dulu adik-adik sekalian, founding father kita, mahasiswa dulu itu yang paling kuat mereka gunakan sebagai upaya membela negara waktu itu dalam rangka pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah tentu semangat intelektual mereka. Melalui apa? Tulisan dan sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan apa? Apa sekarang peran bela negara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Salah satunya tentu adalah mengupgrade, meninggikan kapasitas intelektual adik-adik mahasiswa sekarang. Bagaimana caranya? Nah, tentu caranya adalah dengan meninggikan literasi. Sekarang, di tengah suasana kehidupan kebangsaan saat ini, di mana berbagai macam informasi bisa kita dapatkan melalui internet dan sosial media, nah maka kita membutuhkan filterisasi atau penyaring dari berbagai informasi yang macam-macam itu masuknya. Bagaimana caranya? Ya tentu caranya dengan kita semuanya meninggikan literasi. Sekarang saya punya kekhawatiran, banyak
anak-anak muda hari ini itu tidak lagi punya tradisi membaca yang tinggi. Banyak anak-anak muda sekarang yang jarang lagi itu bisa rajin membaca buku dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saran saya sebagai upaya tadi kita menuju mahasiswa atau manusia yang pembelajar, maka tradisi literasi ini penting sekali. Kenapa? Karena masalah kebangsaan kita salah satunya sekarang ini itu adalah turunnya minat baca atau tradisi literasi di tengah masyarakat, terutama di tengah anak muda. Nah, oleh sebab itu ketika adik-adik mahasiswa ini membangunkan kembali tradisi literasi, itu bisa menjadi alat untuk membela bangsa kita. Kenapa? Karena kualitas sumber daya manusianya itu makin tinggi. Jadi bahkan Bung Hatta bilang begini terkait dengan tradisi literasi. Bapak bangsa kita itu semuanya pembaca buku. Jadi makanya ada pepatah mengatakan a leader is a reader. Seorang pemimpin pasti pembaca buku dalam hal ini tentunya. Nah, oleh sebab itu, adik-adik sekalian, ketika kita punya semangat tradisi literasi tinggi, informasi yang kita dapat itu disaring dengan baik. Kenapa? Karena adik-adik semuanya punya tradisi yang disering dalam bahasa Bung Hatta itu adalah nalar yang sehat. Bahkan Bung Hatta sebut begini, Indonesia itu, kata Bung Hatta, itu bisa bersatu bukan karena sekedar warna kulitnya sama, kemudian bukan berarti kita hidup di tengah geografis yang sama, atau demografi yang sama, dan sebagainya. Yang menyatukan Indonesia, kata Bung Hatta, itu adalah nalar yang sehat. Apa yang dimaksud dengan nalar yang sehat? Jadi kalau orang itu nalarnya sehat dengan tradisi literasi yang tinggi, itu akan terbiasa berdialog antara satu dengan lainnya. Terbiasa musyawarah antara satu dengan lainnya. Menyelesaikan masalah itu tidak dengan kekerasan, menyelesaikan masalah tidak dengan anarki, tapi menyelesaikan masalah itu dengan dialog atau dialog. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan di tengah suasana demokrasi yang sekarang kita sedang jaga. Oleh sebab itu, literasi atau tradisi baca itu penting, supaya apa? Supaya nalar kita sehat selalu. Nah, ini yang harus ditumbuhkan terus-menerus, supaya kemudian ke depan anak-anak jangan sampai lulusan universitas, tapi kemudian bukan sebagai pembelajar sejati, dia tidak punya tradisi membaca. Karena sekarang banyak sekali anak-anak Indonesia yang sama sekali itu tidak punya tradisi literasi, sehingga kita sulit membedakan mana lulusan universitas dengan lulusan SMA. Kenapa? Banyak sekali yang sama, universitas dengan SMA kualitasnya sama. Jadi Anda harus menjadi pembeda. Salah satu upaya pembeda itu adalah tradisi membaca, itu penting sekali, dan itu harus ditumbuhkan di tengah kehidupan berbangsa dan negara seperti saat ini. Kita butuh itu. Nah, setelah tradisi literasi, kemudian kedua ya tentu yang harus ditinggikan, yang harus dihidupkan untuk bela negara itu adalah memupuk atau mengupgrade, saya sering menyebutnya mengupgrade integritas. Sama hal dengan tadi bagaimana mahasiswa harus hidup punya tujuan dalam kuliah. Nah, salah satu yang paling penting itu adalah memupuk integritas. Integritas itu seperti apa? Saya menerjemahkan integritas itu bukan sekedar tentang moral yang baik, bukan tentang akhlak yang baik saja, tapi tentang komitmen terhadap nilai. Itu integritas. Jadi begini, ada pesan menarik dalam salah satu buku yang ditulis oleh Gunnar Myrdal, judulnya The Asian Drama. Dalam buku itu Gunnar Myrdal, seorang ahli ekonomi politik, itu menyebut begini, di dunia ini setiap peradaban itu dibagi dua. Pertama adalah peradaban di mana negara-negara itu hidup dikategorikan sebagai
hard state atau negara-negara yang punya watak keras. Kemudian sisi lain ada negara yang punya watak soft state katanya, negara-negara dengan watak yang lembek. Nah, negara yang Gunnar Myrdal sebut sebagai hard state itu adalah negara di mana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, menjunjung tinggi nilai kejujuran, menjunjung tinggi nilai komitmen terhadap janji dan sebagainya. Nilai-nilai baik itu secara moral dipegang teguh, janji, kemudian kejujuran, kemudian kedisiplinan. Sedangkan yang Gunnar Myrdal sebut sebagai soft state itu adalah negara-negara di mana kejujuran itu tidak hadir, kedisiplinan juga tidak hadir, apalagi komitmen terhadap nilai juga tidak hadir. Nah, negara-negara yang soft state ini, kata Gunnar Myrdal, punya kecenderungan mundur. Misalnya mundur. Kemudian yang punya hard state atau negara keras begitu, dia maju. Sebutlah negara, Gunnar Myrdal menyebutkan sebagian besar negara di Asia itu kategorinya adalah soft state, kecuali 3 negara, yaitu Jepang, kemudian Korea Selatan, satu lagi Singapura. Kemudian negara-negara Eropa dan sebagainya itu sebagian besar adalah negara-negara hard state. Nah, apa pesan yang ingin saya sampaikan melalui contoh yang disebut oleh Gunnar Myrdal ini? Mereka, negara-negara yang hard state itu punya anatomi masyarakat yang punya komitmen terhadap kedisiplinan, punya komitmen terhadap tadi yang saya sebutkan istilahnya integritas. Integritas itu bukan sekedar tadi saya sebutkan moral, tapi dia adalah lebih luas, dia tentang karakter, tentang watak yang memajukan. Watak dan karakter yang memajukan itu dia kategorinya hard state tadi. Nah, oleh sebab itulah, adik-adik sekalian, integritas ini penting dilatih secara konsisten, karena dia tidak akan tumbuh begitu saja, dia akan lahir karena kebiasaan, karena habit. Bahkan saya sebut begini, Lee Kuan Yew itu sempat ngejek orang Asia yang disebut Gunnar Myrdal sebagai soft state. Dia menggunakan ungkapan seperti ini, Asia doesn't need demokrasi, Asia need disiplin. Dia bilang Asia nggak butuh demokrasi, Asia itu yang paling dibutuhkan adalah disiplin. Itu ungkapan yang mengejek dan mengungkapkan bahwasannya sebagian besar negara-negara di Asia itu tidak berdisiplin. Nah, oleh sebab itulah menurut saya universitas itu harus berhasil mendorong mahasiswanya, Anda semuanya. Kalau ingin serius bela negara, maka kita harus berkomitmen terhadap integritas ini. Nah, integritas yang tinggi itu disiplin, komitmen terhadap nilai dan sebagainya, jujur, itu akan sangat membantu membentuk negara kita supaya menjadi negara yang hard state. Saya pikir itu sementara dari saya, Mas Abdian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.